Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam permenungan kita pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Pada hari ini gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19. Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Dendam, amarah, kebencian akan selalu mendatangkan kejahatan. Kematian Yohanes sebagai martir Kristus sebagai bukti dari kesetiaannya menjadi pewarta kebenaran di hadapan semua orang tanpa membeda-bedakan entah mereka dari golongan mana, entah mereka berpengaruh atau tidak. Seruan kenabian Yohanes sama sekali tidak dipengaruhi olehnya. Ia tidak sungkan-sungkan mengatakan kebenaran itu, meskipun ia tahu risiko apa yang akan ia terima. Seruan kebenarannya itu pada hari ini mengusik ketenangan Raja Herodes dan Herodias, mengingat peristiwa di mana Yohanes menegur keputusan Herodes. Herodias istrinya menaruh dendam dan kebencian yang mendalam. Para saudara-saudari yang terkasih, orang yang menaruh dendam dan kebencian akan selalu mencari-cari kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, kebenciannya itu. Orang yang demikian akan selalu merencanakan kejahatan agar niat jahatnya itu dapat terlampiaskan. Disitulah ia akan merasa senang, disitulah ia akan merasa bangga dengan dirinya. Hal ini merupakan sifat kita manusia yang sungguh-sungguh sulit untuk kita hilangkan dari dalam hidup kita. Ketika kita merasa disakiti orang, ketika kita merasa diusik oleh orang lain lewat perkataannya, meskipun sekalipun itu karena perbuatan kita sulit untuk menerimanya dan berusaha untuk membenarkan perbuatan kita itu, sekalipun harus melalui cara-cara yang tidak terpuji, agar tidak ada lagi orang yang berani mengusik keputusan kita, mengusik ketenangan kita. Memang para saudara dan saudari yang terkasih, kebenaran tidak selamanya dipandang orang benar. Tergantung pada apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rasakan. Ketika sesuai dengan pikiran dan ia merasa senang, maka ia mengatakan itu benar. Tapi jika kebenaran yang kita serukan menyentuh kepentingannya dan merugikannya, maka ia pasti akan menolak kebenaran itu. Maka dengan berbagai cara, ia akan mencari kesempatan untuk mengubah kebenaran itu supaya sejalan dengan kepentingannya. Jika tidak memungkinkan, kebenaran itu sendirilah yang akan disingkirkannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Herodias atas Yohanes. Seruan kenabian Yohanes mengusik perasaannya, ketenangannya, sehingga menumbuhkan dendam dan kebencian yang mendalam, sehingga menumbuhkan niat-niat jahat
untuk menyingkirkan Yohanes. Kelicikannya memanfaatkan situasi, akhirnya berhasil melampiaskan kebenciannya, amarahnya atas Yohanes. Herodes yang sudah termakan janji tak dapat berbuat apa-apa. Herodes menyangka putri itu, gadis itu, mungkin akan meminta harta, kekayaan atau jabatan. Tapi gadis itu meminta kebenaran itu sendiri, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Meski Herodes tidak sepakat dengan permintaan gadis itu, tapi karena merasa malu, ia terpaksa memerintahkan para prajurit-prajuritnya untuk memenggal kepala Yohanes. Para saudara dan saudari yang terkasih, dari kisah kematian Yohanes Pembaptis ini, ada 3 sifat manusia yang membuat ia tidak lagi mampu berpikir jernih. Yang pertama, sifat dendam yang selalu berkobar untuk melampiaskan kemarahannya, kebenciannya terhadap seseorang, sehingga selalu mencari-cari kesempatan dengan segala kelicikan dalam dirinya untuk menyingkirkan orang tersebut. Dendam seringkali mendorong kita untuk bertingkah tidak wajar. Kita tidak merasa tenang jika dendam itu tidak terlampiaskan. Sifat yang kedua, taat buta. Kita taat hanya untuk menyenangkan hati orang tua atau orang yang kita cintai, tanpa memikirkan akibat perbuatan kita itu bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Kita diberi Tuhan akal, kita diberi Tuhan hati, supaya kita bisa menimbang dan memikirkan apa yang sedang kita alami, apa yang akan kita perbuat, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Tetapi karena ketaatan kita lupa bahwa kita punya pikiran dan perasaan, sehingga keputusan kita adalah keputusan orang lain pula. Kita seperti robot yang siap diperintahkan kapan saja dengan remote di tangan orang lain. Kita memang harus taat, tapi kita harus tahu apa yang diperintahkan bagi kita. Kita sendiri tidak tahu kadang-kadang sebenarnya apa yang terjadi. Tapi karena cinta dan ketaatan, atau mungkin juga karena ketakutan di bawah ancaman, membutakan pikiran kita atau memaksa kita untuk melakukannya. Tuhan kita bukan lagi Dia yang menciptakan kita, tapi Tuhan kita adalah orang yang dekat dengan kita. Semua tindakan kita ini akan mendapat bagiannya sendiri, dan itu pasti. Yang ketiga, sifat sombong. Sifat seseorang yang selalu ingin menunjukkan kekuasaannya membuat ia tidak lagi mempertimbangkan perkataan dan perbuatannya. Ketiga sifat ini hendaknya tidak menguasai kita, agar kita tidak terlalu mudah untuk mengkhianati panggilan kita. Tetapi kita tetap berdiri tegak untuk menyatakan iman kita lewat keberanian untuk bersaksi, menyatakan kebenaran kapanpun dan dimanapun. Memang sudah pasti kita akan dibenci dan dijauhi. Bahkan mungkin akan mengalami hal yang sama seperti Yohanes. Kita harus kehilangan banyak hal, tapi kita tidak akan kehilangan Kristus. Dan itulah yang paling penting, karena Dia adalah jalan bagi kita untuk sampai pada
tujuan hidup kita yang sebenarnya, yakni keabadian yang tidak akan pernah bisa direbut orang lain daripada kita. Semoga berkat, teladan dan doa Santo Yohanes, kita dimampukan untuk taat setia dalam memperjuangkan panggilan kita, dalam menyerukan kebenaran iman kita. Tuhan memberkati.